Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Al-Khatani, absen 12, kelas 11-2, akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita lihat dulu daftar isinya. Yang pertama yaitu sejarah awal berdirinya kerajaan. Yang kedua, para pemimpin kerajaan. Yang ketiga, masa kejayaan dan keruntuhan. Yang keempat, dampak baik dan dampak buruk dari kerajaan tersebut. Dan yang terakhir, peninggalan atau prasasti kerajaan. Kita mulai pada awal mulainya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-15. Selain itu, pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal penyebaran agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh sosok Wali Songo. Letak Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro. Sebelum menjadi sebuah kerajaan, wilayah Demak awalnya merupakan sebuah kadipaten yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah yang sebelumnya pergi meninggalkan Majapahit mendirikan Kerajaan Demak setelah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Ia kemudian mendirikan Kerajaan Demak dengan aturan dan norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Beberapa aturan dan norma yang dapat diidentifikasi saat itu melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Kita masuk ke silsilah raja di Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah dari 1500 Masehi sampai dengan 1518 Masehi. Yang kedua, Pati Unus dari 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Yang ketiga, Sultan Trenggana dari 1521 Masehi hingga 1546 Masehi. Yang keempat, Sunan Prawoto dari tahun 1546 Masehi sampai 1549 Masehi. Dan yang terakhir, Arya Penangsang dari 1549 Masehi hingga 1554 Masehi. Masa kejayaan. Kerajaan Demak mencapai puncak masa kejayaan pada tahun 1521 Masehi hingga 1546 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Trenggana. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat, seperti wilayah Sunda Kelapa dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527, menguasai Tuban pada tahun yang sama, menguasai Madiun pada tahun 1529, dan Surabaya serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan Blambangan. Dampak baik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memberikan dampak positif yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Mereka adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, memperluas agama Islam dan perdagangan di wilayah itu. Demak juga menjadi pusat pembelajaran agama dan budaya Islam yang penting, mempengaruhi perkembangan budaya dan keagamaan di Jawa. Dampak buruk Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki sejumlah dampak buruk yang memengaruhi sejarah dan perkembangan di masa itu. Berikut merupakan dampak buruk Kerajaan Demak. Yang pertama, perang melawan Portugis. Salah satu dampak buruk yang signifikan adalah konflik dengan Portugis. Perang melawan Portugis pada masa itu menguras sumber daya dan energi Kerajaan Demak, serta memunculkan ketegangan politik dan ekonomi. Kecenderungan perpecahan. Kerajaan Demak mengalami kecenderungan perpecahan internal setelah kekuasaan Raden Patah. Ini mengakibatkan fragmentasi kekuasaan dan mengurangi kestabilan politik di wilayah tersebut. Yang ketiga, pertempuran internal. Persaingan internal antara penguasa setelah Raden Patah meningkatkan ketegangan dan pertempuran di dalam kerajaan. Hal ini menciptakan kerentanan terhadap serangan dari luar dan memperlemah daya tahan Demak sebagai kekuatan politik. Yang keempat, penurunan pengaruh dan kekuasaan.
Seiring dengan pertempuran internal dan konflik eksternal, kekuasaan dan pengaruh kerajaan Demak mengalami penurunan yang signifikan. Ini memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Yang kelima, ketidakstabilan ekonomi. Konflik dan pertempuran berdampak negatif pada stabilitas ekonomi kerajaan Demak. Kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyebab keruntuhan kerajaan Demak. Yang pertama, sengketa kekuasaan terjadi karena Raden Patah diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda. Yang kedua, kegagalan pemerintahan kerajaan Demak juga menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan tersebut. Perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, sikap pemerintah yang terlalu fokus dengan perang menghadapi Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat membuat kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Yang ketiga, ada kasus pembelotan dan pengkhianatan di dalam kerajaan Demak yang melemahkan stabilitas dan kekuatan kerajaan. Hal ini termasuk pengkhianatan dari dalam keluarga kerajaan sendiri, seperti kasus-kasus perebutan kekuasaan di antara putra-putra Raden Patah. Yang keempat, kemunculan kekuatan baru di Nusantara seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Demak. Persaingan antara kekuatan-kekuatan tersebut menggeser posisi Demak dalam peta politik dan ekonomi wilayah tersebut. Peninggalan kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak.